Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melan Hutuji, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang Konstantinopel. Sebelum masuk ke pembahasan ditaklukkannya Konstantinopel, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih Konstantinopel itu. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi dan Kesultanan Utsmaniyah pada abad pertengahan dan merupakan kota terbesar termakmur di Eropa sejak abad ke-10. Umumnya, kota ini disebut Istanbul, Turki. Dulunya berada di kekuasaan Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks pada tahun 875 Hijriah atau 1453 Masehi. Kota dengan benteng legendaris yang tak tertembus. Namun, pada akhirnya runtuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 Turki Utsmani. Ada beberapa pemimpin yang pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel, diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 668 Masehi dan generasi berikutnya baik dari Bani Umayyah maupun Kekhalifahan Abbasiyah hingga pada zaman Turki Utsmani di masa Sultan Murad II. Langsung saja pada penaklukan Konstantinopel. Sang penakluk Konstantinopel yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu naik tahta pada umur ke-19 tahun dan menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Bayangkan, di usia 21 tahun yang masih muda, tapi sudah memimpin beribu pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel yang terbilang sangat sulit dan tidak mungkin untuk ditaklukkan. Riwayat hidup Mehmed II. Sultan Muhammad II dilahirkan pada 30 Maret 1432 di Adrianopolis, perbatasan antara Turki dan Bulgaria. Naik tahta pada usia 19 tahun dan memerintah selama 30 tahun. Pada tahun 1451 dan 1481. Yang merupakan seorang negarawan ulung dan pemimpin perang pada 25 peperangan. Di dalam bidang akademik pula, beliau adalah seorang cendekiawan di zamannya yang fasih bertutur dalam 7 bahasa, yaitu Arab, Latin, Yunani, Persia, Turki, Serbia, dan Israel. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat rawatib, dan sholat tahajud sejak usia balik. Beliau wafat pada 3 Mei 1481 karena sakit sewaktu dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma, Italia. Menaklukkan Konstantinopel di saat beliau berumur 21 tahun dengan keyakinan dan keteguhan dan usaha yang tidak pernah runtuh. Seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding dan tawaduk selama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam perang salib. Kekuatan yang begitu kuat ada dalam diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Because of the power, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Langsung pada strategi penaklukan Konstantinopel. Upaya pertama yang pernah dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 668 Masehi namun gagal, dan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu gugur. Sebelumnya Abu Ayyub sempat berwasiat jika ia wafat meminta dimakamkan di titik terjauh yang bisa dicapai oleh kaum muslim karena ingin mendengarkan derap langkah kuda. Sebaik-baik pemimpin di zamannya dan para sahabatnya berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Horn.
Di masa Sultan Murad II juga gagal menaklukkan Konstantinopel. Salah satu peperangan Murad II adalah melawan Vlad Dakura, seorang tokoh Crusader yang bengis dan sadis, yang telah membunuh ratusan ribu muslimin. Dracula karya Bram Stoker yang terinspirasi dari tokoh ini. Selama 800 tahun kegagalan selalu terjadi hingga anak Sultan Murad II yaitu Muhammad II naik tahta Turki Utsmani. Sejak Sultan Murad I, Turki Utsmani dibangun dengan kemiliteran yang canggih. Salah satunya adalah dengan dibentuknya pasukan khusus yang disebut dengan Yanissari. Dengan pasukan militernya, Turki Utsmani menguasai sekeliling Bizantium atau Konstantinopel, hingga Konstantin pun meminta bantuan ke Roma, namun konflik gereja yang terjadi tidak dapat banyak membantu. Hari Jumat pada tanggal 6 April 1453 Masehi, Muhammad II bersama gurunya Syekh Samsudin beserta tangan kanannya Halil Pasha dan Zeganos Pasha merencanakan penyerangan Konstantinopel dari berbagai penjuru benteng kota tersebut dengan 150.000 pasukan dan meriam teknologi baru pada saat itu. Muhammad II mengirim surat kepada Paleologus untuk masuk Islam atau menyerahkan penguasaan kota secara damai dan membayar upeti atau pilihan terakhir yaitu Konstantin menjawab bahwa dia tetap berperang mempertahankan kota dengan dibantu Kardinal Isidor, Pangeran Orkan, dan Giovanni Giustiniani dan Genoa. Kota dengan benteng 10 meter yang memang sulit ditembus. Selain di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dan sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis dari arah selatan Laut Marmara. Pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa. Pemimpin Giustiniani dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar, hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Sampai akhirnya sebuah ide yang terdengar bodoh dilakukannya hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui Teluk Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang hanya dalam waktu semalam, dan 10-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn. Ini adalah ide tergila yang pernah terjadi pada masa itu, yang terbaik di dunia orang oleh para sejarawan barat sendiri. Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, setelah sehari istirahat perang, pasukan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Muhammad II kembali menyerang total diiringi dengan hujan, dengan 3 lapis pasukan irregular di lapis pertama dan Mausoleum Army di lapis kedua, dan terakhir pasukan elit Yanissari Giustiniani sudah menyarankan Konstantin untuk mundur dan menyerah, tapi Konstantin tetap konsisten hingga gugur di peperangan. Kabarnya Konstantin melepas baju perang kerajaannya dan bertempur bersama pasukan biasa hingga tak pernah ditemukan jasadnya. Happy ending.